Apakah mungkin mengumpulkan energi matahari di luar angkasa dan mengirimkannya secara nirkabel ke bumi? Bisakah kita menghasilkan energi bersih tanpa henti, tanpa terhambat oleh siklus siang dan malam, awan, atau hambatan atmosfer? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi bahan fiksi ilmiah selama beberapa dekade. Namun, berkat Jepang, visi ini berada di ambang menjadi kenyataan ilmiah. Insinyur dan ilmuwan Jepang berlomba dengan waktu untuk mencapai yang pertama di dunia, sistem tenaga surya berbasis luar angkasa SBSP. Jadi, bagaimana teknologi revolusioner ini akan bekerja, bagaimana ia akan mengubah geopolitik energi, dan kontribusi apa yang akan diberikan dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Jawaban atas pertanyaan ini sedang dibentuk di Laboratorium Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang JAXA di Kobe dan Pusat Riset di Universitas Tokyo. Proyek ini sangat ambisius sehingga setelah berhasil akan menandai salah satu titik balik terbesar dalam sejarah energi manusia. Ini bisa mengakhiri era bahan bakar fosil, menghilangkan ketergantungan energi, dan mengubah luar angkasa menjadi sumber daya untuk masa depan berkelanjutan umat manusia. Perhentian pertama dalam perjalanan ini adalah memahami detail teknis proyek. Inti dari proyek ini adalah 3 komponen fundamental yang terintegrasi dengan sempurna. Yang pertama adalah stasiun pengumpulan energi matahari raksasa yang ditempatkan di orbit geostationer GEO. Dengan diameter sekitar 2 km, pertanian surya luar angkasa ini akan terdiri dari sel surya film ultra tipis berbeda dari panel tradisional. Sel ini 8 kali lebih ringan daripada yang berbasis di bumi dan akan beroperasi sekitar 40% lebih efisien karena tidak ada hambatan atmosfer. Selain itu, lingkungan dingin di luar angkasa akan meningkatkan efisiensi panel karena sel surya bekerja lebih baik dalam kondisi dingin. Energi besar yang dikumpulkan kemudian akan dikirim ke bumi melalui komponen kedua yang krusial, sistem konversi dan transmisi energi. 2 teknologi yang menonjol di sini, transmisi gelombang mikro dan laser. Raksasa industri seperti Institut Riset dan Pengembangan Jepang dan Mitsubishi bekerja intensif pada kedua opsi tersebut. Metode gelombang mikro mengubah energi menjadi gelombang elektromagnetik pada frekuensi aman seperti 2,45 GHz. Metode laser menjanjikan kerapatan energi yang lebih tinggi. Dalam kedua kasus, sinar energi akan mencapai hanya stasiun penerima yang ditargetkan dengan presisi milimeter berkat sistem antena array fase canggih yang terdiri dari ribuan antena kecil. Komponen ketiga dan terakhir adalah stasiun penerima besar rektener yang dipasang di permukaan bumi. Biasanya terletak di daerah terpencil atau di atas laut dan memiliki diameter sekitar 3 km, ladang antena ini akan mengubah gelombang mikro yang masuk kembali menjadi listrik. Uji coba yang dilakukan oleh JAXA menunjukkan bahwa konversi ini dapat dicapai dengan efisiensi 80-90. Jadi, kapan sistem ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita? Proyek ini berjalan secara bertahap. Sistem prototipe akan diuji di orbit rendah bumi pada 2025. Sistem percontohan 1 MW MW direncanakan akan beroperasi pada 2030-an dan mulai 2040-an, sistem komersial skala gigawatt GW diharapkan dapat memasok energi ke jaringan nasional Jepang. Keberhasilan pertama Jepang dalam proyek ini berasal dari fitur unik yang membedakan sistem ini dari sumber energi terbarukan tradisional. Yang paling penting adalah produksi energi yang kontinu. Panel surya di bumi kehilangan efisiensi di malam hari, saat tertutup awan, atau di musim dingin. Sebaliknya, stasiun luar angkasa dapat menerima sinar matahari hampir terus-menerus hingga 8,76 jam per tahun tergantung orbitnya. Ini berarti menghasilkan 4 hingga 6 kali lebih banyak energi dibandingkan pembangkit di darat dengan ukuran yang sama. Keuntungan besar kedua adalah jejak lingkungan yang minimal. Pertanian surya besar di darat atau bendungan hidroelektrik berdampak pada ekosistem dan menempati lahan pertanian. Sistem berbasis luar angkasa hanya memerlukan area kecil di bumi untuk antena penerima. Ketiga, ketahanan terhadap bencana alam sangat penting bagi negara seperti Jepang yang menghadapi risiko gempa bumi, topan, dan tsunami. Sistem berbasis luar angkasa mengurangi risiko ini hampir menjadi nol. Tentu saja, lompatan teknologi besar seperti ini juga membawa tantangan signifikan. Hambatan terbesar adalah biaya. Mengirim material ke luar angkasa masih sangat mahal per kilogram. Namun, insinyur Jepang sedang mengerjakan solusi radikal seperti sistem peluncuran yang dapat digunakan ulang, penambangan di bulan, dan manufaktur di luar angkasa. Kekhawatiran besar lainnya adalah sampah antariksa. Jutaan fragmen sampah mengorbit di orbit rendah bumi Leo. Jepang mengembangkan bahan yang dapat menyembuhkan diri sendiri dan sistem penghindaran tabrakan aktif untuk mengurangi risiko ini. Efisiensi transmisi energi adalah tantangan teknis lain. Kondisi atmosfer dapat menyebabkan kehilangan dalam transmisi gelombang mikro.
Tim di Universitas Kyoto sedang mengerjakan sistem optik adaptif yang memperbaiki distorsi atmosfer secara real-time. Keberhasilan proyek ini akan berdampak mendalam tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga seluruh dunia. Efek pertama dan paling jelas adalah revolusi dalam geopolitik energi. Saat ini, distribusi geografis sumber bahan bakar fosil membentuk hubungan internasional dan memicu konflik. Energi surya berbasis luar angkasa bisa secara fundamental mengubah keseimbangan ini. Setiap negara dapat menerima energi dari satelit yang melintas di wilayahnya. Jepang, yang mengimpor 88% energinya, bertujuan mencapai kemandirian energi dengan teknologi ini. Ini bukan hanya kebebasan ekonomi, tetapi juga otonomi strategis. Manfaat lingkungan merupakan dampak global lainnya. Mencapai emisi karbon nol sangat penting dalam melawan perubahan iklim. Sebuah stasiun luar angkasa gigawatt GW diperkirakan dapat mencegah sekitar 1,8 juta ton emisi karbon setiap tahun. Ini setara dengan menghilangkan 400,0 mobil dari jalan. Target kapasitas Jepang tahun 2040 sebesar 510 GW berarti penghematan karbon hingga 18 juta ton per tahun. Dimensi ekonomi dari proyek ini juga mengesankan. Total investasi diperkirakan antara 165 hingga 240 miliar dolar pada 2050,0. Meskipun ini tampak sangat besar, keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar. Sebuah stasiun 1 GW diproyeksikan menghasilkan sekitar 876 juta dolar per tahun dari penjualan energi. Lebih penting lagi, teknologi transmisi energi nirkabel, material ringan, dan robotika luar angkasa yang dikembangkan akan memicu lahirnya industri baru bernilai ratusan miliar dolar. Di Jepang saja, proyek ini diperkirakan akan menyediakan lapangan kerja untuk 2-3 juta orang pada 2050 berpotensi menjadi penopang bagi populasi yang menua dan tenaga kerja yang menyusut. Jepang tidak sendirian dalam perjalanan epik ini. Kerja sama internasional dianggap vital untuk keberhasilan proyek. Berbagi teknologi dan uji bersama dilakukan dengan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat NASA. Ada perjanjian kerjasama dengan Badan Antariksa Eropa ESA mengenai keamanan luar angkasa dan standarisasi. Perjanjian dengan perusahaan ruang angkasa swasta seperti SpaceX bertujuan menurunkan biaya peluncuran. Namun, persaingan global juga berlangsung. China berencana mendirikan sistem energi luar angkasa sendiri pada 2050,0. Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan DARPA di AS meneliti aplikasi militer dari sistem ini. Persaingan ini mempercepat kemajuan teknologi tetapi juga membawa tantangan diplomatik terkait alokasi orbit dan frekuensi di luar angkasa. Dimensi etika dan keamanan proyek ini juga dipertimbangkan dengan cermat. Akankah luar angkasa menjadi sumber energi yang dimonopoli oleh negara kaya? Jepang berjanji mengadopsi prinsip bahwa sumber daya ini adalah warisan bersama umat manusia dan bekerja agar negara berkembang juga mendapat manfaat dari teknologi ini. Kekhawatiran lain adalah risiko penggunaan teknologi sinar energi sebagai senjata. Pejabat Jepang menekankan transparansi penuh dalam semua uji coba dan sistem keamanan berlapis yang memastikan sinar hanya mencapai penerima yang telah disahkan. Jadi, bagaimana dunia akan terlihat pada 2050? Menurut visi JAXA, 30-40 kebutuhan energi Jepang bisa dipenuhi dari luar angkasa. Ini juga akan menciptakan model energi untuk pemukiman manusia di bulan dan Mars. Dalam jangka panjang, visi ini mencakup pembentukan jaringan energi luar angkasa global yang terdiri dari stasiun luar angkasa yang saling terhubung dan memberikan dukungan energi instan untuk zona bencana alam. Kesimpulannya, proyek yang dipimpin Jepang ini bukan hanya bukti kejeniusan teknik, tetapi langkah berani umat manusia menuju sumber daya luar angkasa yang tak terbatas dari sumber daya bumi yang terbatas. Ini berpotensi menutup era bahan bakar fosil dan membuka zaman energi bersih yang melimpah. Ini bisa menjadi salah satu kartu terkuat kita melawan krisis iklim. Mana masa depan ini akan membawa kita? Akankah cucu-cucu kita hidup di dunia di mana kelangkaan energi menjadi sejarah, negara tidak lagi berperang karena energi, dan langit dipenuhi sinar energi bersih? Bisakah energi dari luar angkasa membantu mengakhiri beberapa konflik di bumi? Apakah Anda pikir terobosan teknologi ini meletakkan dasar bagi lompatan besar manusia berikutnya? Kita akan mengetahuinya bersama. Tapi satu hal pasti, masa depan energi sedang dibentuk tidak hanya di bumi, tetapi juga di antara bintang-bintang. Jika Anda menemukan proyek luar biasa ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah transmisi energi nirkabel dari luar angkasa akan menyelesaikan masalah energi dunia kita? Bagaimana menurut Anda energi bersih masa depan akan mengubah hidup kita? Mari berdiskusi.